Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bersatu teduh dan kita akan buka di dalam doa. Mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan tetap terus memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami ini, supaya melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan dan kami pun boleh belajar untuk menaati firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong kami dan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan, kita diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang ketiga. Kami puji dengan riang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema menjadi keluarga yang patuh kepada Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk menjadi penurut firman Allah. Firman Allah mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Nah, saudaraku, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64,
bait 1 dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan demikian. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang melimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami. Namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Mari bersama-sama kita juga mengungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Ya Yesus, tolonglah. Yesus,
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 392 bait pertama dan bait yang ketiga. Ku berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini kami yang telah Engkau sucikan dari dosa-dosa kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya kami dimampukan untuk dapat menjaga kesucian hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama menolong kami semua untuk semakin patuh dan taat akan kebenaran firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, demikian pula juga di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon hikmat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anaknya dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22 demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur
dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Khotbah pada saat ini saya beri judul menjadi keluarga yang patuh kepada Allah. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat pada kenyataannya masih kurang. Misalnya, masih banyak orang yang melanggar lampu lalu lintas atau traffic light. Ketika seharusnya berhenti karena lampu merah menyala, tetapi tetap saja nekat menerobos. Walaupun sudah ada peringatan dengan tulisan dilarang buang sampah di sini, tetap saja buang sampah di situ. Di masa pandemi virus corona ini sudah dihimbau untuk selalu memakai masker jika bepergian dan menghindari kerumunan orang banyak serta selalu menjaga jarak dengan orang lain. Itu pun masih banyak yang tidak mengindahkannya. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Kepatuhan anak kepada orang tua juga semakin memudar. Sehingga seringkali terjadi hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan anak-anak. Dalam kehidupan religius pun juga sama. Sudah tahu tentang 10 firman Tuhan, tetapi tetap saja dilanggar. Ketidakpatuhan terhadap aturan inilah yang akan menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ketika melanggar lampu lalu lintas, bisa saja terjadi kecelakaan. Ketika membuang sampah sembarangan, bisa mengakibatkan banjir dan lingkungan menjadi kotor dan juga bau. Ketika tidak menjalankan protokol kesehatan, bisa saja tertular virus corona. Ketika tidak patuh dan hormat pada orang tua, bisa saja mengalami hal-hal yang buruk. Dan ketika tidak patuh kepada firman Allah, jelas itu adalah suatu dosa. Dan akhirnya hidup kita tidak dapat merasakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kepatuhan pada pemerintah, dalam hal ini tertuang dalam aturan-aturan yang berlaku, dan juga kepatuhan terhadap Allah. Bacaan kita dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 menarik untuk kita perhatikan. Perikop ini menunjukkan bagaimana Yesus menghadapi orang Farisi yang sedang bersiasat untuk menjerat Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan yang tujuannya membuat Yesus mendapat kesulitan. Pertanyaan yang mereka rancang sederhana.
yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar itu boleh atau tidak. Sebagai bangsa yang dikuasai oleh Roma, umat Israel harus membayar pajak pada kaisar. Itu sebabnya mereka membenci pemungut cukai karena bekerja untuk pemerintah Romawi sehingga layak disebut pengkhianat. Jadi, jika Yesus mengatakan harus membayar pajak, ia bisa dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Sebaliknya, jika Yesus menjawab tidak, maka Yesus dianggap pemberontak oleh pemerintah Romawi. Pertanyaan sederhana ini ternyata mengandung konsekuensi yang besar. Tetapi Yesus mengerti kejahatan hati mereka, sehingga Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Di dalam ayat yang ke-18. Selanjutnya Yesus pun meminta mereka menunjukkan mata uang pajak. Perlu diingat bahwa ada dua mata uang yang dikenal bangsa Israel pada saat itu, yaitu yang pertama mata uang khusus yang hanya berlaku di Bait Allah dan mata uang harian yang dipakai sehari-hari. Nah, mata uang harian itulah yang dimaksud Yesus dengan mata uang untuk pajak. Pada mata uang itu ada gambar kaisar. Nah, sambil memegang mata uang itu Yesus pun bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Orang Farisi menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Nah, berdasarkan jawaban mereka, Yesus memberikan penekanan sekaligus penambahan. "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dalam Matius 22 ayat yang ke-21. Jawaban Yesus, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah," menarik untuk kita perhatikan. Bagi orang beriman, apa yang wajib diberikan kepada Allah? Bukankah semua yang kita miliki ini, bahkan hidup kita? Dengan jawaban itu, Yesus menegaskan tentang sebuah pemahaman penting, yaitu tentang siapakah Tuanmu. Jawaban Yesus membuat umat belajar bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah itu sendiri. Ketertundukan umat kepada penguasa diletakkan di bawah penghormatan kepada Allah. Penghormatan kita kepada pemerintah dilakukan karena kita menghormati Tuhan. Penghormatan dan kepatuhan kita kepada pemimpin yang ada di dunia ini menjadi wujud nyata ketaatan kita kepada Tuhan. Semua untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan firman Tuhan saat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah adalah pemimpin sejati kita. Tuhan Allah adalah Tuhan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Ia berkuasa memakai siapapun untuk berkarya dalam hidup kita. Dan di masa kini, Tuhan juga memanggil sejumlah orang untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, yaitu pemerintah, pemimpin perusahaan, pimpinan gereja, orang tua, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk kebaikan kita bersama. Hal ini bukan berarti para pemimpin kita sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita boleh bahkan harus memberikan apresiasi, memberikan saran atau masukan atau usul atau pendapat agar kehidupan bersama itu semakin lebih baik. Namun
Haruslah selalu kita ingat bahwa Allah yang berkenan memakai mereka untuk memelihara kita. Oleh karena itu, saran atau usul dan pendapat perlu kita lakukan dengan sikap yang hormat. Apabila tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, silakan mengajukan protes atau keberatan melalui cara-cara yang tepat. Kita menghormati pemerintah kita itu sebagai bentuk penghormatan kita pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan keluarga ini, marilah kita merawat kehidupan kita bersama, khususnya di tengah kehidupan keluarga kita, dengan menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga. Ada satu kata kunci yang penting dalam hidup berkeluarga yang juga hidup sebagai warga negara, yaitu kepatuhan. Baik kepatuhan kepada para pemimpin kita di dunia ini, maupun yang lebih utama adalah kepatuhan kita kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi keluarga Kristen yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah dan patuh menjalankan firman Allah supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan tersesat. Dan pada saat yang sama juga menunjukkan rasa hormat dan patuh kita kepada para pemimpin kita di dunia ini sebagai wujud hormat kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersaat teduh dan nanti akan kita akhiri untuk menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya pada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ketika kami hingga saat ini
walaupun harus menghadapi masa pandemi virus corona yang belum berakhir, Tuhan tetap terus memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, dan kami pun banyak belajar di dalam kami menyesuaikan diri dengan kondisi situasi di masa pandemi virus corona ini. Demikian pula Tuhan di dalam kami menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-anak di dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur Engkau yang telah memberikan orang tua yang baik bagi setiap anak-anaknya. Demikian pula Engkau kiranya memberkati keluarga kami di dalam kami menjalani hidup ini, supaya kami boleh semakin menjadi keluarga yang patuh kepada firman Allah, melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam kehidupan kami berkeluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan bergereja dan dimanapun kami berada. Bila firman Tuhan itu yang menjadi pedoman kami di dalam kami menjalani hidup pemberian Tuhan ini, supaya kami tidak jatuh dalam dosa dan tidak tersesat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya setiap pergumulan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan pertolongan, dan biarlah firman Tuhan yang senantiasa menjadi dasar kami di dalam kami menyelesaikan setiap pergumulan keluarga kami. Biarlah damai sejahtera dan kasih Kristus senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula Tuhan, kami terus mohon pertolongan-Mu ketika saat ini kondisi tengah-tengah masyarakat, bangsa dan bernegara sempat mengalami beberapa goncangan, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kami merasa hidup tidak nyaman. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, Engkau yang melindungi dan menjagai kami semua, baik para pejabat pemerintahan yang mengambil kebijakan-kebijakan maupun masyarakat pada umumnya, supaya kami boleh senantiasa menjaga ketertiban dan juga keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bersama. Jikalau adanya pro kontra dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, Tuhan kiranya juga menolong setiap kami masing-masing untuk boleh duduk bersama-sama untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan supaya mendatangkan berkat bagi semua. Sungguh Tuhan, kami mohon pertolongan daripada-Mu supaya kondisi bangsa kami, khususnya di masa pandemi virus corona ini, semakin menjadi lebih baik. Tuhan, jauhkan dari segala perpecahan, Tuhan jauhkan dari segala politik adu domba yang ingin memecah belah bangsa kami Indonesia ini. Demikian pula Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami semua sebagai warga negara untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami bersama di negara Indonesia ini. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami bergereja tengah-tengah masyarakat supaya keberadaan kami boleh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Terlebih ketika kami boleh menjalani hidup bersama-sama di masa pandemi ini untuk boleh saling memperhatikan, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam masa-masa pemulihan kesehatannya. Tuhan kiranya memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, dan juga memulihkan kondisi kesehatan mereka, supaya pada saatnya nanti mereka pun boleh merasakan badan jasmani yang sehat dan hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya juga keberadaan para orang tua kami, para adiuswo. Tuhan berkati mereka di masa-masa tuanya,
terlebih di masa-masa pandemi virus corona ini, ketika mereka belum dapat beraktivitas seperti sedia kala untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang lainnya. Tuhan juga kiranya memberikan berkat dan juga damai sejahtera dalam kehidupannya, supaya masa-masa tuanya ini, terlebih di masa pandemi virus corona ini, semuanya boleh dijalani dengan baik. Dan bila damai sejahtera Allah senantiasa memelihara hidup dan pikirannya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah dan kabulkanlah, dan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita diberi waktu untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Di dalam memberikan persembahan ini, kita akan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri karena kita akan memberikan persembahan ini dalam doa pada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu peduli dengan hidup kami. Terima kasih atas semua berkat anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh membawa persembahan yang berupa uang. Kami yakin itu semua berasal daripadamu. Kami bawa persembahan ini dengan ucapan penuh syukur. Kami yakin sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami pada waktu yang lalu, maka Tuhan pasti akan memberkati dan menjamin kehidupan kami terus-menerus. Tuhan Yesus akan selalu membuka pintu-pintu berkat dan memberikan kesehatan untuk kami. Sucikanlah persembahan kami ini Tuhan, dan pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini telah kami naikkan dengan ucapan penuh syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara dan anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan ujian pengutusan dari Kidung Jemaat 369 bagian A, bait pertama dan bait yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti permintaannya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.